sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Saya percaya kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah Tuhan itu baik. Ketika kita mengatakan Tuhan itu baik, sudah tentu ada banyak alasan atau ada banyak jawaban yang akan kita katakan mengenai Tuhan itu baik. Dan saya yakin dan percaya kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita itu akan memberikan respon yang baik juga dari dalam diri kita. Bahkan pengagungan, kehormatan akan kita berikan bagi Tuhan yang sudah sangat baik bagi kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dari kitab Nahum pasal 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kitab Nahum ini berbicara mengenai nubuatan Nabi Nahum tentang kehancuran atau kejatuhan dari kota Niniwe. Kenapa Tuhan menghancurkan kota ini? Tuhan punya alasan yang sangat masuk akal dan sesuai dengan perilaku daripada orang-orang Niniwe. Dikatakan dalam Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ayat 1, celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Ayat 2, dengar, lecut cambuk dan derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Ayat 3. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Ayat 4. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Hal-hal inilah yang membuat Tuhan sehingga Tuhan harus menghancurkan kota Niniwe ini. Tetapi Tuhan tidak akan menghancurkan juga orang-orang yang masih percaya kepadanya, orang-orang yang masih hidup kudus, orang-orang yang masih hidup benar yang ada di kota Niniwe itu. Sehingga katakan di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 itu, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Dua hal di sini yang kita lihat, Tuhan itu baik dikatakan karena Tuhan itu adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kesusahan yang dimaksud di mana nanti kota ini akan dihancurkan. Tetapi Tuhan adalah tempat pengungsian bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, Ia atau Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi Tuhan itu baik karena Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Tuhan mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan mengenal orang-orang yang takut kepadanya. Dan Tuhan mengenal orang-orang yang masih hidup di dalam kebenaran. Percayalah. Sebagaimana orang-orang percaya, orang-orang benar yang ada di kota Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita diperhadapkan kepada kesusahan, kesulitan, kesengsaraan, ataupun masalah-masalah yang belum ada jalan keluarnya, saya mau berkata kepada kita semua sahabat Kabari, masih ada Tuhan, yaitu Tuhan yang baik itu, sebagai tempat perlindungan kita, pengungsian kita di masa-masa kesusahan ini. Dan Tuhan yang baik itu mengenal siapa kita. Oleh karena itu, mari kita terus-menerus dari hari ke hari, terus-menerus belajar untuk mengenal Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Percayalah,
selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan, pemeliharaan dan berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang baik, bahkan sangat baik. Engkau adalah tempat perlindungan bagi kami. Dan Engkau mengenal siapa kami, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau akan senantiasa menaungi kami, membela kami, menolong kami, memelihara, menyertai kami, bahkan memberkati kami di masa-masa sulit, susah yang sedang kami hadapi saat ini. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, apalagi melupakan kami. Tetapi Tuhan ingat kepada kami dan Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.